Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar teman-teman semua? Pada kesempatan kali ini, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Rika Afiantri, bisa dipanggil Rika. Saya ditemani oleh teman-teman saya sebagai narasumber. Yang pertama ada Vivi Mardianti, yang kedua ada Sri Dandi, ketiga ada Feby Oktaviani, dan yang terakhir ada Kiki Amalia. Baik, kita akan membahas beberapa pertanyaan, yaitu mengenai globalisasi dan media. Diharapkan ketika mahasiswa melihat materi ini bisa membuka wawasan teman-teman mengenai hubungan internasional. Di sini saya akan memberikan pemahaman singkat atau definisi singkat mengenai globalisasi. Dalam KBBI online, globalisasi dijelaskan proses masuk ke ruang lingkupnya dunia. Nah, kalau kita pecah salah satu hurufnya, kita akan menemukan dua bagian kata, yaitu global dan lisation. Global itu artinya dunia, dan lisation itu artinya proses. Jadi bisa dikatakan proses mendunia. Nah, itu berbicara mengenai globalisasi dan konteks definisi dalam konteks pemahaman pecahan kata yang menjadi satu dalam globalisasi. Saya akan menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang sama kepada rekan teman-teman saya. Baik, langsung saja ke narasumber yang pertama, yaitu kepada Vivi Mardianti. Halo Vivi, apa kabarnya? Oke, langsung saja ke pertanyaan yang pertama, yaitu mengapa sebagai mahasiswa hubungan internasional harus diwajibkan mengambil mata kuliah globalisasi dan media? Halo Rika, alhamdulillah keadaan saya baik. Untuk menjawab pertanyaan pertama ini, mengapa sebagai mahasiswa HI harus diwajibkan mengambil mata kuliah globalisasi dan media? Menurut pendapat saya, di masa sekarang ini tentunya kan kita tidak asing ya dengan sebutan globalisasi. Globalisasi juga kerap kali muncul dalam dunia modern seperti sekarang ini. Dalam perkembangannya juga globalisasi memiliki berbagai makna dan aspek dalam kehidupan. Sebagai mahasiswa HI, kita diwajibkan mengambil mata kuliah ini karena dunia globalisasi sekarang ini merupakan sesuatu di mana kegiatan sosial lebih saling berhubungan dan memiliki dampak yang sangat besar antara satu dengan yang lainnya. Globalisasi juga memiliki pengaruh sangat besar dalam perkembangan hubungan internasional, dan globalisasi juga akan semakin berkembang seiring dengan perkembangan zaman dan tidak bisa dihindari oleh manusia, khususnya kita juga sebagai mahasiswa yang banyak menggunakan teknologi untuk kesehariannya, maupun mengerjakan tugas ataupun mencari informasi di internet. Bahkan di masa pandemik seperti sekarang ini, kita juga lebih banyak menggunakan internet untuk saling terhubung antara dosen dan mahasiswa. Jadi intinya sebagai mahasiswa HI, agar tidak menjadi orang yang ketertinggalan, kita harus banyak mencari informasi yang bisa dipelajari, karena globalisasi ini selain berdampak pada kajian hubungan nasional, globalisasi juga sangat berkembang pesat di seluruh dunia. Jadi mau tidak mau kita harus mengikuti perkembangan zaman ini. Oke, baik. Untuk pertanyaan yang kedua, yaitu apa tema yang menarik dari pertemuan 1 sampai ke 6 mata kuliah globalisasi dan media? Oke, kepada Vivi, dipersilakan untuk menjawab pertanyaannya. Oke, untuk menjawab pertanyaan yang kedua, yaitu tema yang menarik dari pertemuan 1 sampai 6 di mata kuliah ini, yaitu menurut saya tema yang menarik dari pertemuan 1 sampai 6 di mata kuliah ini ada pada pertemuan keempat, karena membahas globalisasi budaya dan identitas, di mana di dalam materi ini membahas homogenitas budaya, yang artinya homogenitas budaya itu tidak dapat terelak dari adanya globalisasi, westernisasi, dan Korean Wave, yang dimana westernisasi dan Korean Wave merupakan bentuk dari homogenitas budaya yang sangat nyata. Lalu di sini juga dijelaskan contoh dari westernisasi sebagai homogenitas budaya dapat ditemui dari munculnya restoran cepat saji asal Amerika, yaitu McDonald's, yang pastinya sangat terkenal, dan siapa yang tidak tahu McDonald's. Selain itu juga budaya makanan cepat saji ini pun sangat cepat berkembangnya di masyarakat negara lain seperti di Indonesia terutama, dan juga di negara mungkin di seluruh dunia ya udah ada McDonald's. Untuk selanjutnya, homogenitas dalam budaya yang ditimbulkan oleh Korean Wave yaitu melalui fashion, khususnya riasan wajah atau lebih kita tahu make up, karena riasan wajah ala Korea sekarang ini juga menjadi populer di kalangan remaja. Dianggap
sebagai makeup yang sederhana atau natural. Hampir seluruh remaja dan wanita muda di Asia memilih riasan wajah ala Korea ini untuk menunjang penampilannya. Terus sama seperti westernisasi McDonald's yang menciptakan standarisasi, riasan ala Korea ini pun juga menciptakan standarisasi di berbagai negara di seluruh dunia. Terima kasih kepada Vivi Mardianti atas jawaban yang telah diberikan. Baik, langsung saja ke narasumber yang kedua, yaitu kepada Sri Dandi. Halo Sri, apa kabarnya? Oke, langsung saja ke pertanyaan 1. Sama seperti narasumber yang pertama, mengapa sebagai mahasiswa hubungan internasional harus diwajibkan mengambil mata kuliah globalisasi dan media? Kepada Sri, disilahkan untuk menjawab pertanyaannya. Terima kasih Rika, alhamdulillah baik. Nah, menurut saya, mengapa sebagai mahasiswa HI diwajibkan mengambil mata kuliah globalisasi dan media? Itu karena globalisasi adalah salah satu fenomena utama dalam hubungan internasional yang terjadi secara pasif pada beberapa dekade terakhir dan memicu perdebatan intensif dari banyak pemikir. Nah, fenomena ini berkembang secara alamiah, namun eksistensinya juga tidak lepas dari hasil konstruksi sosial dan historis dari sejumlah ideologi yang berkembang membuat globalisasi menuai harapan dan kritik. Dan juga mata kuliah globalisasi dan media ini membahas berbagai aspek dalam globalisasi seperti sejarah perkembangannya, bentuk-bentuk perwujudannya, serta implikasinya terhadap masyarakat, negara, dan sistem internasional. Oke, baik. Untuk pertanyaan yang kedua, yaitu apa tema yang menarik dari pertemuan 1 sampai ke 6 mata kuliah globalisasi dan media? Kepada Sri, disilakan untuk menjawab pertanyaannya. Nah, menurut saya tema yang menarik itu tema pertemuan keempat dengan tema globalisasi budaya dan identitas, di mana globalisasi tidak hanya mempengaruhi aspek ekonomi dan politik, namun juga pada aspek budaya. Budaya dapat menjadi salah satu aspek yang terpengaruh oleh globalisasi karena budaya bersifat dinamis dan dapat berubah sesuai zaman. Hal ini didukung dengan adanya perkembangan teknologi informasi yang berkembang dengan pesat di era globalisasi sehingga memudahkan penyebaran informasi. Oleh karena itu, media memiliki peran yang sangat penting bagi globalisasi budaya sebagai agen utama penyebaran budaya agar dapat diserap secara cepat dan efisien. Berdasarkan pada skenario 3H, globalisasi menimbulkan homogenitas di mana terjadi penyatuan dan standarisasi budaya secara global. Yaitu artinya terdapat satu budaya tunggal yang nilai-nilainya dianut secara universal. Contoh konkret dari budaya tunggal ini yaitu westernisasi dan Korean Wave. Kedua bentuk budaya global ini masuk ke Indonesia dan juga negara-negara lain. Dalam konteks Indonesia, saat ini posisi Korean Wave sebagai budaya global telah menyaingi westernisasi. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya produk budaya Korea Selatan yang masuk ke Indonesia dan digemari oleh masyarakat Indonesia seperti K-drama, K-pop, K-fashion, gaya riasan wajah Korea, bahkan makanan khas Korea, dan hingga memunculkan ketertarikan untuk belajar bahasa Korea. Terima kasih Sri atas jawaban yang telah diberikan. Baik, langsung saja saya ke narasumber yang ketiga, yaitu kepada Feby Oktaviani. Halo Feby, apa kabarnya? Pertanyaan yang kedua yaitu, apa tema yang menarik dari pertemuan 1 sampai ke 6 mata kuliah globalisasi dan media? Kepada Feby dipersilakan untuk menjawab pertanyaannya. Baik, kalau menurut saya nih, dari pertemuan 1 sampai 6, semua materi yang dibahas pada mata kuliah globalisasi dan media ini sangat menarik ya. Tapi kalau ditanya materi apa yang paling menarik, mungkin jawaban saya yaitu saat kelas membahas tentang perubahan sosial, identitas, dan komunitas gitu. Karena menurut saya itu satu hal yang tidak pernah saya pikirkan, bahwa pada mata kuliah globalisasi dan media saya diajari mengenai perubahan sosial, identitas, dan komunitas gitu. Karena saya pikir mungkin pengetahuan untuk mempelajari mengenai hal seperti itu
hanya ditemui pada mata kuliah seperti pengantar sosiologi atau mata kuliah yang berhubungan dengan sosial-sosial seperti itu. Karena pendapat saya sendiri ya, kalau globalisasi dan media itu mungkin pembahasannya ya dalam konteks internasional gitu, seperti teknologi. Nah, gitu. Jadi ya itu sih pendapat saya. Pendapat pertama saya mengenai mata kuliah globalisasi dan media ini, dan materi yang menarik selama kelas berlangsung beberapa minggu ini ya ada pada saat mempelajari mengenai perubahan sosial, identitas, dan komunitas. Seperti itu. Ya itu aja ada jawaban dari saya. Oke, untuk narasumber yang terakhir yaitu Kiki Amalia. Halo Kiki, apa kabarnya? Langsung saja untuk pertanyaan yang pertama, mengapa sebagai mahasiswa hubungan internasional harus diwajibkan mengambil mata kuliah globalisasi dan media? Untuk Kiki, silakan untuk menjawab pertanyaannya. Halo Rika, kabar saya baik. Pasti sudah tidak asing lagi ya bagi mahasiswa mendengar kata globalisasi dan media, yang dimana globalisasi dan media, terutama media yang setiap saat selalu kita pantau gitu kan. Berbicara tentang globalisasi, pikiran kita pasti langsung tertuju ke teknologi informasi dan komunikasi. Mengapa sebagai mahasiswa HI harus diwajibkan mengambil globalisasi dan media? Karena menurut saya mahasiswa harus mampu bersaing di era globalisasi ini, karena jika tidak, mahasiswa akan gagal dalam perannya. Jasa dan pengorbanan mahasiswa dalam perjuangan merespon balik segala bentuk kegelisahan masyarakat yang datang dari para elit penguasa. Jika tanpa peran mahasiswa, maka negara tidak akan utuh berdiri dalam persaingan global, apalagi di zaman sekarang ini kita udah masuk ke zaman modern. Selanjutnya, pertanyaan yang terakhir yaitu temukan relevansi dan kasus yang ada di sekitar kalian. Kepada Feby, dipersilakan untuk menjawab pertanyaan yang terakhir. Baik, oke Rika. Ini saya ditanyain gimana relevansinya globalisasi dan media dengan kasus yang terjadi saat ini di lingkungan kita saat ini. Menurut saya mungkin contohnya banyak ya, tapi salah satu contohnya ya, ini saya akan membahas salah satu contohnya saja. Sebelumnya, sebagaimana yang kita udah kita ketahui bahwa globalisasi yang terjadi saat ini itu sangat mempengaruhi kehidupan manusia, baik secara positif maupun negatif. Dan berkat adanya globalisasi, teknologi juga mengalami perkembangan yang signifikan. Kita sudah bisa berkomunikasi jarak jauh hanya dengan menggunakan handphone. Dan untuk mendapatkan informasi juga bukan lagi hal yang sulit untuk kita dapatkan, karena sudah adanya internet, di mana internet ini sudah menyediakan semua yang kita butuhkan. Nah, tapi di sisi lain, globalisasi ini memberikan pengaruh negatif terhadap masyarakat. Salah satu yang paling sering terjadi adalah perubahan nilai dan norma. Nah, ketika berhubungan dengan budaya lain, tentu saja ada nilai-nilai dari luar yang kita adaptasi, walaupun itu secara sadar atau tidak. Nah, jika kita yang mengambil yang baik saja, tentu tidak ada masalah, ya kan? Tapi sayangnya, kadang ada juga yang justru meniru nilai buruknya sehingga meningkatkan tingkat kejahatan di masyarakat. Nah, gitu.
Lalu menurut saya ya, dengan kemajuan teknologi yang memudahkan kita untuk mengakses berbagai kebutuhan ini, justru kita malah harus lebih berhati-hati. Seperti yang sudah saya paparkan tadi, bahwa dengan adanya teknologi ini atau kemajuan globalisasi ini, dia dapat mempengaruhi kehidupan manusia, masyarakat, dan juga dapat membawa dampak bagi manusia itu sendiri. Dampaknya tidak hanya dampak positif, tetapi juga ada dampak negatif. Salah satu contoh kasus yang sering terjadi di sekitar kita, yaitu misalnya saat berbelanja online. Tidak jarang berbelanja online itu dijadikan tempat bagi para penipu untuk mencari dan mendapatkan keuntungan melalui penjualan online-nya. Pernah saya baca itu kemarin ya, saya baca itu di mana ada seorang wanita, dia melalui akun media sosialnya, dia tertipu saat membeli produk kecantikan di online shop. Nah, mulainya dia sedang menginginkan suatu produk kecantikan, jadi mungkin dia mulai mencari-cari gitu ya. Nah, pada saat dia membuka Instagram, muncul iklan suatu produk kecantikan tersebut dengan harga murah dan gratis ongkos kirimnya. Nah, dan ketika iklan tersebut diklik, langsung diarahkan pada halaman Instagram toko produk tersebut. Akan tetapi pemesanannya ini melalui nomor WhatsApp yang sudah tertera di akun tersebut. Dan setelah beberapa saat, setelah melakukan pemesanan dan melakukan transaksi melalui WhatsApp, si wanita tadi meminta penjual produk untuk mengirimkan resi pengirimannya, untuk melacak produk tersebut. Akan tetapi penjual hanya membaca pesannya saja. Setelah itu wanita itu pun mencoba terus menghubungi penjual dengan mengirim pesan ataupun menelponnya. Kemudian wanita ini mulai curiga dan dia mulai mengecek akun tersebut melalui akun pusat produk. Dan ternyata hasilnya apa? Akun tersebut memiliki cerita bahwa telah menipu banyak korban, memakan banyak korban. Beberapa waktu setelah mencoba terus menghubungi nomor dan akun Instagram, wanita ini diblokir oleh admin Instagram produk tersebut. Dia sudah melakukan transaksi melalui WhatsApp senilai 200.000 rupiah ke rekening penipu tersebut, tetapi barang yang dia pesan tidak pernah sampai, tidak pernah diterima olehnya. Nah, maka dari itu, jika kita ingin berbelanja, saran saya ini ya, jika kita ingin berbelanja online, agar tidak tertipu, sebaiknya kita lihat terlebih dahulu review dari pembeli lainnya. Tetapi jangan salah, terkadang ada juga review yang dipalsukan. Jadi kita tetap harus berhati-hati dalam melihat atau mencari-cari info sebelum memesan atau membeli suatu produk di online shop. Nah, kadang tuh selain itu penjual juga menawarkan harga murah atau jauh dari harga aslinya. Jadi kita harus teliti dengan alasan mengapa penjual menawarkan harga segitu ya kan. Nah, sebaiknya ya menurut saya ini, untuk menghindari hal-hal tersebut, sebaiknya kita jika ingin berbelanja di online shop gitu, sebaiknya kita membelinya di akun resmi penjualnya. Nah, jadi dari kasus ini tadi tuh dapat kita tahu betapa pentingnya kita mempelajari globalisasi dan media. Karena dengan teknologi itu kita bisa mengetahui bagaimana cara mengatasinya. Nah,
Apa lagi ya? Kayaknya Terima kasih saja podcast dari kelompok kami. Jika ada salah mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo? Halo. Mana lagi? Baik, langsung saja ke narasumber yang pertama, yaitu Vivi Mardianti. Halo Vivi, apa kabarnya? Ini udah mulai ya? Udah mulai kan? Kirain aku cuma tes doang. Oke. Ulang. Ulang. One, two, action. Diam dulu ya. Mulai nih? Oke. Halo Rika, kabar saya baik. Aku nggak sih kayak mana ya jawabnya? Mana coba jawab? Nah, coba tanya Rika. Coba dia ada kuota nggak? Coba pakai kuota aja, nggak usah pakai wifi. Gak ada kuota.